Dan hari ini kita tetap di dalam topik kita bagaimana berkhotbah di pernikahan Kristen. Dan tema yang akan dibawakan pada hari ini adalah faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan saat kita memilih bahan khotbah pernikahan Kristen. Di dalam video kita yang lama, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara memilih bahan khotbah pernikahan yang tepat di dalam pernikahan Kristen. Dan hari ini, faktor apa yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sarikan tentang bagaimana kita memilih bahan khotbah pernikahan Kristen tersebut. Tentu di dalam video kita yang terdahulu mempunyai hubungan dengan video kita saat ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tetap kita harus memperhatikan tujuan pernikahan Kristen. Pastikan kita tetap memilih bahan khotbah yang berfokus kepada tujuan pernikahan Kristen. Seperti memahami arti dan tujuan pernikahan di dalam ajaran Kristus. Seperti kita memahami bagaimana kita bisa mencintai Allah di tengah kita hidup berumah tangga. Di tengah kesibukan yang ada, kita semakin hari mencintai pasangan kita. Itulah poin yang harus kita pegang sebagai saringan kita memilih bahan di dalam khotbah pernikahan Kristen, yaitu tujuan pernikahan Kristen itu apa? Kedua, cari relevansi tentang bahan-bahan khotbah yang ada, supaya bahan-bahan tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan pernikahan Kristen. Kalau kita berbicara soal pernikahan Kristen, tolong jangan kita berbicara mengenai masalah persembahan, masalah eh, tentang pelayanan, begitu, secara khusus. Mungkin kita bisa mengkaitkannya, tetapi itu tidak sangat-sangat tidak relevan di dalamnya. Di dalam contoh yang sudah saya berikan, misalnya di dalam kitab Kejadian 2 ayat ke-23, di sana menggambarkan bagaimana laki-laki dan perempuan itu merupakan bagian dari Tuhan, ciptaannya Tuhan. Laki-laki yang difokuskan untuk memilih pasangan perempuan yang merupakan bagian yang tidak manusia tidak punya berhak inisiatif di dalam sebuah pernikahan. Kesadaran relevansi di dalam memilih dua bagian ini harus kita nyatakan. Nah, kesadaran bertanggung jawab seperti menampilkan kesadaran untuk melihat bagaimana Tuhan yang berinisiatif di dalam pernikahan. Ini harus ada di dalam khotbah pernikahan Kristen. Jadi bagian yang pertama harus kita tahu betul bahwa tujuan pernikahan Kristen seperti apa, bahwa relevansinya dengan pasangan itu seperti apa, kemudian kita mencari tugas dan tanggung jawab pernikahan itu seperti apa, seperti yang Tuhan mau. Dan dari ketiga faktor ini barulah kita memberi nasihat, memberi harapan, supaya mereka semua teguh, membantu mereka menghadapi masa-masa yang sulit ketika mereka hidup di dalam rumah tangga. Tentu nasihat-nasihat yang kita berikan adalah nasihat-nasihat yang didasarkan kepada Alkitab, kepada kebenaran Alkitab yang membawa mereka supaya kehidupan pernikahan ini merupakan kehidupan yang kokoh, yang sehat. Dan yang kelima yang
perlu kita lakukan dalam masa persiapan ini adalah memilih kualitas keaslihan khotbah. Tentu kita bisa melihat video-video di dalam YouTube, di dalam kita menyaksikan secara live, tetapi keaslihan ini muncul dengan kesadaran bahwa aku ingin membagikan sesuatu kepada mereka. Duplikat sebuah khotbah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, perlu kita perhatikan tidak serta-merta bisa kita duplikat 100%. Kita harus memilah dan mulai memikirkan sendiri yang sangat relevan dengan kehidupan pasangan, dengan kehidupan lingkungan, dengan kehidupan gereja yang ada. Oleh sebab itu, dengan kita memperhatikan faktor-faktor di atas, tujuan pernikahan, relevansinya dengan pasangan, kesadaran bertanggung jawab, nasihat, dan harapan dari diri seorang pengkhotbah dan kualitas keabsahan, keaslian, itu akan menolong seorang pengkhotbah menemukan makna, arti, dan tujuan pernikahan tersebut. Dengan melihat hal faktor kelima hal tersebut, saya rasa bagaimana kita memilih bahan khotbah itu sangat relevan dengan khotbah yang akan kita khotbahkan. Sekali lagi, khotbah pernikahan itu adalah khotbah yang mendasarkan kepada sebuah pengalaman pribadi seorang pengkhotbah yang dibagikan sebagai sharing life, tetapi juga ia didasarkan kepada apa yang Tuhan mau, yang didasarkan juga yang merupakan fondasi dari kehidupan pasangan pernikahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati masa-masa kita di dalam kita mulai memperhatikan, memilih bahan khotbah pernikahan Kristen. Tuhan memberkati.